Terima kasih kami haturkan hadirin yang kami muliakan. Al-Mau'izatul Hasanah selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Afifuddin Muhajir dari Asembagus Situbondo, dan berkenan menutup acara ini dengan doa kepadanya waktu kami haturkan. Di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramin, para habaib, para masyayikh, para kiai, kong langkong pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Talibin, para alumni dan para santri, para hadirin yang saya hormati. Maaf beten kaula tak bisa mancing abidi. Nyuwun izin kangkui tetap duduk. Para hadirin sekalian, beten kaula niku orang Madura, tapi sehari-hari lebih sering berbahasa Indonesia. Jadi tak pakai lancar berbahasa Madura. Nyuwun maaf. Para hadirin sekalian, pondok pesantren Nahdlatul Talibin ini merupakan salah satu daripada pondok pesantren salaf yang berada di bawah naungan Jam'iyatul Nahdlatul Ulama. Dan saya berharap mudah-mudahan ini tetap salaf kapanpun. Mudah-mudahan kesalahan ini bisa dipertahankan sampai hari kiamat. Kenapa demikian? Karena dengan berkahnya pesantren-pesantren salaf ini, maka Indonesia ini ada. Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah atas perjuangan para kiai alumni pesantren-pesantren salaf. Syekhuna Khalil Bangkalan, alumni pesantren salaf. Kiai Hasyim As'ari, alumni pesantren salaf. Kiai Wahab Hasbullah, alumni pesantren salaf. Bahkan Pangeran Diponegoro adalah alumni pesantren salaf. Pangeran Diponegoro adalah anaknya raja, anaknya Hamengkubuwono III, Raja Mataram. Akan tetapi beliau tidak kerasan, tak pernah hidup di istana. Sebagai pilihannya, beliau mondok di pondok-pondok pesantren salaf. Kegemarannya adalah kitab Tuhfatul Muhtaj, kegemarannya, dan kitab-kitab Al-Ghazali. Oleh karena itu kita yakin Pangeran Diponegoro adalah seorang sufi, seorang faqih, ya. Selain juga ahli tafsir. Beliau berhasil membunuh sebanyak 15.000 tentara Belanda. Dengan berkahnya para pejuang kemerdekaan yang berasal di pesantren-pesantren salaf, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi ada. Apa ciri khas daripada pesantren salaf? Salah satu ciri khasnya adalah al-wasatiyah, moderasi. Adalah moderat. Wasatiyah merupakan salah satu ciri khas daripada agama Islam. Dan hal ini dinyatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya,
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ummatan wasatan, dan demikianlah aku menjadikan kamu umat Muhammad sebagai ummatan wasatan. Wasaton itu apa artinya? Wasaton menurut tafsiran langsung dari Kanjeng Nabi, ay adlan, umat yang adil. Adil itu apa? Adil itu adalah wad'u kulli syai'in fi mahallihi. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, itu adil. Menggunakan hukum azimah dalam kondisi normal dan menggunakan hukum rukhsah dalam kondisi tidak normal, itu adil. Menetapkan hukum yang berat bagi orang-orang yang kuat dan memberikan hukum-hukum yang ringan bagi orang yang lemah, itu namanya adil. Adil. Perubahan hukum karena perbedaan situasi dan kondisi, itu adalah adil. Perbedaan fatwa karena perbedaan kondisi orang yang minta fatwa, itu adalah adil. Kadang-kadang ada sebuah pertanyaan ditanyakan oleh dua orang yang kondisinya tidak sama, jawabannya bisa berbeda. Itu adalah adil. Salah satu contohnya adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ditanya dua kali tentang satu masalah. Pertanyaannya adalah satu, apakah orang yang membunuh orang mukmin itu ada taubatnya? Ketika ditanya sebelumnya, beliau menjawab ada. Akan tetapi menjelang beberapa hari kemudian ada yang bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama, beliau menjawab tidak ada. Kok beda? Kenapa beda? Karena orang yang bertanya dulu itu ada, dia itu sudah melakukan pembunuhan. Kalau dijawab tidak ada, dia akan stres, dia akan putus asa. Ya dijawab ada. Sedangkan penanya yang kedua, dia belum membunuh, akan tetapi punya potensi untuk membunuh. Oleh karena itu, agar dia tidak melakukan pembunuhan, dijawab tidak ada. Ini namanya adil, ya. Ini salah satu arti daripada wasatiyah, moderasi. Salah satu arti daripada wasatiyah adalah al-waqi'iyah. Waqi'iyah itu artinya realistis. Apa realistis? Realistis itu artinya tidak menutup mata dari realita yang ada. Realitanya seperti ini, ya maka seharusnya sikap kita adalah seperti ini. Dulu para pejuang kemerdekaan Indonesia berbeda pendapat tentang negara baru ini akan berdasarkan apa. Orang-orang Islam mengusulkan agar supaya berdasarkan Islam, sehingga negara ini menjadi negara Islam. Akan tetapi orang-orang sekuler menginginkan negara ini menjadi negara sekuler. Sudah barang tentu Islam dan sekuler tidak bertemu, ya kan? Perdebatan sangat sengit dan sangat panas, ya. Seandainya tidak ditemukan titik temu, barangkali negara ini sampai sekarang belum lahir, ya kan? Akan tetapi kemudian bagaimana diusulkan negara ini berdasarkan Pancasila saja. Orang-orang sekuler mau negara ini berdasarkan Pancasila, karena yang penting bagi mereka bukan Islam, yang penting bukan Islam. Orang-orang Islam juga setuju Pancasila menjadi dasar negara, karena orang Islam yakin Pancasila tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sesuai dengan syariat. Bahkan ada yang mengatakan Pancasila hiya as-syari'atu bi'ainiha, bahwa Pancasila adalah syariat itu sendiri. Ada 3 kategori tentang Pancasila. Yang pertama, as-syari'atu la tukhalifu as-syari'atah. Syariat itu tidak bertentangan dengan syariat.
Yang kedua, Pancasila tuwafiqu asy-syariah. Pancasila sesuai dengan syariah. Yang ketiga, asy-syariatu al-Pancasila hiya asy-syariatu bi'ainiha. Pancasila adalah syariah itu sendiri. Itu sekedar penjelasan singkat tentang apa yang dimaksud dengan moderasi sebagai salah satu watak Islam dan sekaligus menjadi wataknya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan NU serta pesantren-pesantren salaf yang ada di Indonesia. Akan tetapi idealnya pesantren itu selain salaf juga modern ya. Selain salaf juga modern. Karena salaf dan modern bukan dua hal yang tidak bisa kompromi. Dua hal yang bisa kombinasi. Salaf tapi modern. Mungkin perlu dijelaskan salaf itu apa. Salaf itu secara bahasa adalah kullu man yataqaddamuna. Setiap orang yang hidup sebelum kita itu adalah salaf secara bahasa ya. Kalau secara istilah salaf itu adalah orang yang hidup fil quruni salasatil ula. Orang-orang para ulama yang hidup pada abad pertama, abad kedua dan abad ketiga Hijriah itu salaf. Para sahabat itu salaf, imam yang 4 itu salaf, dan orang-orang yang hidup setelah itu sebelum abad yang keempat itu salaf. Kenapa pesantren-pesantren kita, termasuk pesantren kita Situbondo juga salafiyah juga? Kenapa disebut salaf? Karena kita menginginkan alumni-alumni yang lahir itu bisa melanjutkan tradisinya ulama salaf dari segi keimanan, keilmuan, kezuhudan, ya kan, dan seterusnya. Itu yang perlu dipertahankan. Ya. Imannya ulama salaf, ketakwaannya ulama salaf, kedalaman ilmunya ulama salaf, waroknya ulama salaf, itu yang perlu dipertahankan. Itu salaf. Akan tetapi dalam waktu yang sama kita tidak ketinggalan zaman, ya kan? Tidak ketinggalan zaman, kita juga ngerti fisika, kita juga ngerti matematika, kita juga ngerti paham biologi, paham astronomi dan seterusnya. Itu adalah ilmu-ilmu modern yang sangat penting dan sangat bermanfaat. Orang-orang Barat, orang Amerika, orang Eropa, banyak dari kalangan mereka menemukan Allah melalui ilmu pengetahuan modern. Di Amerika pernah ada sebuah istifta. Apa istifta? Sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada para ilmuwan yang ada di Amerika dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, mulai dari fisika, kimia, matematika, biologi, astronomi, ilmu kedokteran. Pertanyaannya satu, hal hunaka ilahun, apakah Tuhan itu ada? Jawabannya harus berdasarkan ilmu mereka, berdasarkan matematikanya, berdasarkan fisikanya, berdasarkan geologinya, astronominya. Mereka seluruhnya menjawab Allahu wajib wujud, Allah wajib adanya. Tapi saya tanya kepada teman saya yang sekolah di Jerman jurusan biologi. Saya bertanya, apakah kamu sudah menemukan Allah dengan ilmu kimiamu? Dia mengatakan tidak, berarti belum, ya kan? Belum sampai kimia yang sesungguhnya. Mungkin kalau tingkat SMA belum menemukan Tuhan dengan ilmu-ilmu itu. Jadi al-jam'u baina as-salafiyah wal hadatsah itu yang ideal. Jadi memadukan antara kesalahan dan kemodernan. Yang dimaksud salaf tadi itu, ya kan? Keimanannya, keilmuannya, ketakwaannya, kewaruannya dan seterusnya. Para hadirin sekalian, dalam kesempatan ini, karena ini adalah zikra hauliyah diwafatil marhum Kiai Fazin
dan almarhum al-maghfur lahu Kiai Fathullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya beliau-beliau. Berkaitan dengan itu saya ingin menyampaikan hadis populer. Kenapa disebut hadis populer? Karena mungkin semua orang tahu bahkan hafal, kan? Hadis yang saya maksud adalah idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Hadis ini adalah hadis targhib, ya, hadis motivasi kepada kita-kita yang masih hidup agar supaya selalu menambahkan amal-amal saleh. Karena kalau sudah mati tidak bisa menambahkan amal, ya kan? Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu. Apabila manusia mati ya sudah terhenti, terputus amalnya. Kalau amalnya ketika mati hanya 100 ya tidak mungkin ditambah. Tapi untung ada istisnanya illa min salasin. Kecuali karena ada salah satu dari 3 sebab. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah produktif istilahnya. Sedekah produktif. Sedekah untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan seterusnya. Selama bangunan itu ada, selama jalan itu ada, selama jembatan itu ada, maka pahalanya terus mengalir kepada yang bersangkutan. Sedekah produktif. Kebalikan sedekah produktif adalah sedekah konsumtif, ya. Sedekah untuk menyantuni orang-orang yatim. Sedekah untuk memberi makan kepada fakir miskin, itu namanya sedekah konsumtif. Ada pertanyaan lebih utama mana, sedekah produktif dan sedekah konsumtif? Tergantung kondisi dan situasi. Kalau masjidnya sudah baik, masih akan diperbaiki, sementara banyak tetangga yang sulit cari makan, sudah barang tentu lebih afdal sedekah konsumtif, ya kan? Lebih afdal sedekah konsumtif. Saya melihat masjid-masjid yang ada di pinggir jalan sudah bagus semua. Yang tak bagus itu isinya, ya kan? Orang mengatakan kita lebih mampu membangun gedung daripada membangun manusia, ya kan? Masjidnya sangat mentereng, akan tetapi yang jamaah hanya berapa orang. Masjidnya mentereng, akan tetapi sholat Jumatnya tidak berkualitas. Bacaan imamnya tidak fasih, itu kan kurang bagus juga, ya. Kita lebih mampu membangun gedung daripada membangun manusia. Kalau ada dana 500 juta, jangan digunakan untuk membangun gedung semua. Akan tetapi disisihkan 100 juta untuk pembangunan manusia. Cari khotib-khotib yang baik, ya kan? Tidak apa-apa khotibnya dibayar daripada khotib yang ada bacaannya tak benar, ya. Tuh. Itu yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Yang bersangkutan mewariskan ilmu. Ketika hidup dia menjadi guru ngaji, jadi guru madrasah. Ilmu-ilmu yang disampaikan kepada murid-muridnya diajarkan kembali oleh murid-muridnya. Maka sepanjang ilmu itu diajarkan, meskipun yang bersangkutan sudah meninggal, tetap akan mengalir pahalanya. Punya karangan kitab, kitabnya dibaca orang. Seperti Ibnu Malik. Saya tidak tahu Ibnu Malik itu selain punya karangan alfiyah, ngarang apa lagi.
Tetapi kitab Alfiyah 1 itu sudah cukup mungkin ya. Saya tidak tahu berapa ratus juta manusia menjadi alim karena Alfiyah. Cukup barangkali itu. Seperti kitab Al-Jurumiyah. Saya yakin semua kiai yang alim-alim di Indonesia ini pasti pernah mengaji Alfiyah, mengaji Jurumiyah di Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia. Oleh karena itu kita perlu meluangkan waktu untuk menulis, siapa tahu ada yang membaca ya. Sehingga menjadi ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga, awalatin salihin yad'u lahu, doanya anak saleh. Apakah memang harus saleh doa yang bisa diterima? Tidak harus ya kan. Makanya di dalam kitab-kitab waladin salihin ditafsiri dengan waladin muslimin ya kan, anak yang muslim. Kalau harus saleh, mana mau cari yang saleh saudara? Saleh ini adalah makhluk langka ya, makhluk langka. Oleh karena makhluk langka, maka doa kita selalu ingin anak yang saleh. Berbagai kesempatan, berbagai acara, mulai dari walimatul ursi, dapat dipastikan salah satu isi doanya adalah mudah-mudahan melahirkan anak saleh salihah ya kan. Setelah hamil diselamati lagi, doanya sama, mudah-mudahan anak yang lahir nanti menjadi anak saleh. Setelah lahir ya kan, ada walimatul akikah, doanya sama. Kalau anak laki-laki ada walimatul khitan ya, doanya sama. Kenapa kok selalu anak yang saleh yang diminta? Ya karena makhluk langka kan. Jadi tidak harus saleh ya. Tidak harus saleh. Tidak harus saleh. Salah satu ciri daripada Islam Nusantara ya. Pernah dengar Islam Nusantara? Adalah kebiasaan warga Indonesia bahwa doa untuk para orang tua tidak hanya dilakukan oleh anak-anaknya, akan tetapi mengundang tetangga seperti ini kan Islam Nusantara ya. Mengundang tetangga, mengundang alumni untuk doa bersama untuk para orang tua ini. Kalau di Arab mungkin tidak ada seperti ini. Ini bagus nih, salah satu wujud daripada Islam Nusantara. Akan tetapi akhir-akhir ini istilah Islam Nusantara disalahpahami orang ya kan. Ada tiga pertanyaan menyangkut Islam Nusantara. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Islam ini disebarkan dan didakwahkan di bumi Nusantara? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Islam ini difahami oleh ulama Nusantara? Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana Islam diamalkan oleh kaum muslimin Nusantara? Meskipun pemahamannya sama, kadang-kadang prakteknya berbeda ya kan? Contohnya seperti dakwatu waladin salihin kan, muslimin. Ini Islam Nusantara. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Islam disebarkan dan didakwakan di bumi Nusantara? Islam yang baik disampaikan oleh orang-orang baik, diterima oleh bangsa Indonesia yang sudah baik-baik, maka lahirlah sesuatu yang sangat baik ya. Pada dasarnya orang di sini sudah baik-baik ya. Barangkali di dunia ini tidak ada orang yang sebaik orang Indonesia, Jawa khususnya ya kan. Kemudian disampaikan Islam itu oleh orang-orang baik dengan cara yang baik, santun. Maka dalam waktu yang singkat Islam tersebar di bumi Nusantara. Itu adalah Islam Nusantara. Itu Islam Nusantara. Tidak satu tetes pun darah mengalir dalam rangka penyebaran Islam di Indonesia. Tidak ada itu. Tidak ada peperangan. Itu diakui oleh seluruh dunia itu. Sehingga ada buku yang berjudul I'jazul Quran, Kemukjizatan Al-Quran.
Di dalam kitab itu dijelaskan ada kemukjizatan Al-Quran yang tidak langsung katanya. Yang dicontohkan adalah intisarul Islam di Indonesia, penyebaran Islam di Indonesia yang benar-benar damai, tidak ada darah setetes pun mengalir untuk kepentingan itu. Benar. Itu jawaban terhadap pertanyaan yang pertama, bagaimana Islam disebarkan dan didakwakan di bumi Nusantara. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Islam difahami oleh ulama? Yang berhak memahami kan ulama ya, oleh ulama Nusantara. Kok ada pertanyaan seperti itu? Apa mungkin ada perbedaan pemahaman antara ulama Nusantara dan ulama Amerika? Ada kemungkinan karena perbedaan budaya ya kan? Ada kemungkinan berbeda. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Islam diamalkan oleh kaum muslimin Nusantara? Contohnya seperti ini. Para hadirin sekalian, mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya ini sesungguhnya tak biasa ceramah para hadirin, tak pada dengan kiai ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا عليم يا جبار يا الله يا الله يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.